Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami dari kelompok 5RC akan mempresentasikan terkait materi sistem pemerintahan di Indonesia, implikasi atau praktek di lapangan. Pada kelompok 5RC beranggotakan Cika dengan NIM 045, Dayang dengan NIM 182, Desta dengan NIM 072, dan saya sendiri Doni dengan NIM 069. Outline pada presentasi kali ini yang pertama latar belakang, yang kedua sistem pemerintahan di Indonesia, yang ketiga implikasi terhadap sistem manajemen pembangunan wilayah dan kota, dan yang keempat studi kasus. Pembangunan dalam suatu negara tentu menjadi hal yang sangat penting. Negara tanpa adanya pembangunan tidak dapat bertumbuh dan jalan di tempat, sedangkan perubahan selalu terjadi dengan perkembangan zaman dan sekaligus menuntut terwujudnya suatu pembangunan dalam suatu negara. Pembangunan berencana tidak hanya menitik beratkan pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan mental dan karakter bangsa. Pancasila merupakan landasan dasar yang sangat ideal dan netral. Dalam pembangunan nasional yang mengacu pada Pancasila tentu memiliki pandangan dan nilai-nilai khas yang terkandung dan sesuai dengan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Tidak mengikuti ajaran kapitalis, tidak pula mengikuti pembangunan yang bercirikan liberalis. Sistem pemerintahan di Indonesia, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945. Hal ini menunjukkan secara tegas bahwa Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dan bukan seorang raja. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan yang dianut oleh Indonesia antara lain, Presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden diangkat melalui pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat, anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, Presiden mempunyai hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya, Menteri atau kabinet sebagai pembantu presiden bertanggung jawab terhadap presiden dan tidak boleh kepada legislatif, karena menteri merupakan pembantu presiden. Kemudian, kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab oleh kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif, dan sebaliknya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial, yaitu yang pertama, kelebihannya antara lain badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bergantung pada parlemen. Kemudian masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu yang tertentu. Kemudian penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Lalu yang keempat yaitu legislatif bukan badan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial antara lain kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang mutlak. Kemudian sistem pertanggungjawabannya kurang jelas dan pembuat keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Sistem pemerintahan di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berupa negara hukum dengan sistem konstitusional di mana kekuasaan tertinggi terdapat di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pemerintah berkuasa dalam mengurusi masyarakat dan masyarakat tidak bisa protes apalagi menghina keputusan pemerintah. Presiden di sini tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kekuasaan kepala negara menjadi tidak terbatas. Kemudian setelah memasuki masa reformasi, di mana terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sistem yang presidensial dan lebih berorientasi kepada rakyat, yaitu rakyat lebih berkuasa dan pada kepengurusan negara, dan rakyat dibebaskan untuk mengaspirasikan pendapatnya untuk negara atau demokrasi. Lalu terbentuknya prinsip otonomi daerah yang memungkinkan masing-masing daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri.
Selanjutnya itu implikasi. Lembaga dalam suatu negara dengan sistem presidensial diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjalankan undang-undang. Lembaga eksekutif sendiri terdiri dari presiden dan wakil presiden. Kemudian yaitu lembaga legislatif, lembaga yang memiliki kekuasaan dalam menerima aspirasi dan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan dalam mengadili dan mengawasi terhadap pelanggaran atas undang-undang yang terdiri dari MA, MK, dan KY. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak positif otonomi daerah, yang mana setiap daerah mampu memaksimalkan pembangunan dari potensi daerahnya masing-masing yang lebih memahami kebutuhan daerahnya untuk lebih maju. Yang kedua yaitu pemerintah daerah akan lebih mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dan yang ketiga yaitu dengan diterapkannya sistem otonomi daerah, biaya birokrasi menjadi lebih efisien. Selain itu ada pula dampak negatif dari otonomi daerah. Yang pertama yaitu dari segi ekonomi, di mana pembagian kepentingan dan administrasi menyebabkan munculnya gejala ekonomi dengan biaya tinggi. Akibatnya dari daerah yang mengejar kepentingan jangka pendek dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua, segi lingkungan, yaitu adanya gejala pengabaian terhadap pelestarian lingkungan karena adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Selanjutnya dari segi selisih, yaitu di mana terjadi kesenjangan antar daerah-daerah baik dalam lingkungan fisik maupun sosial ekonomi. Selanjutnya itu adalah studi kasus, di mana studi kasus ini diambil di daerah Papua tentang pelaksanaan otonomi daerah. Menurut pakar otonomi daerah yang juga pendiri Institut Otonomi Daerah IOTDA, Profesor Jo Hermansyah Johan, rencana pemekaran Papua seharusnya didasarkan dengan pertimbangan faktor teknis bukan politis. Di mana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait persyaratan pemekaran daerah, yakni meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan mengelola keuangan, dan juga potensi ekonomi di daerah tersebut. Jo Hermansyah mengungkapkan pengalaman hasil pemekaran daerah tidak bisa maju dan tak mampu mandiri karena pembentukannya didasarkan pertimbangan politis. Menurutnya, memiliki jumlah penduduk belum masuk kategori sedang, kan luas wilayah sudah memenuhi persyaratan. Sementara untuk potensi ekonomi di Papua sudah memadai tetapi tidak bisa secara otomatis bisa langsung mendapatkan dana yang besar. Terlebih untuk Papua selama ini dialokasikan dana otonomi khusus yang diambil dari 2% dana alokasi umum nasional. Sehingga jika provinsi baru akan dibentuk, memerlukan dana yang ekuivalen dengan provinsi lainnya. Selain itu, Jo Hermansyah juga menyoroti ketersediaan sumber daya birokrasi yang akan mengelola provinsi pemekaran Papua. Menurutnya, tata kelola birokrasi di Papua termaksud yang terlemah di Indonesia. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk studi kasus. Kami dapatkan dari sumber berita republika.co.id, kemudian dari Arif Budiman, dan tesis dalam perencanaan pembangunan nasional dalam sistem pemerintahan presidensial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.